minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Nah, sore hari ini sudah siap untuk bersekolah minggu? Sudah tentunya. Ya, tentunya semuanya sudah siap ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa. Semuanya buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Kak Opi berdoa ya. Oke, semuanya tutup mata. Bapa di surga, sore hari ini kami mau bersekolah minggu. Berikan sukacita pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Good Day Everybody. Ayo adik-adik semuanya tepuk tangan. Good day everybody, how are you? I'm fine. Good day everybody, how are you? I'm fine. Good day everybody, how are you? Do you and me? Good day everybody, how are you? I'm fine. Good day everybody, how are you? I'm fine. Good day everybody, how are you? I'm fine. Good day everybody, how are you? Do you and me? Good day everybody, how are you? I'm fine. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down in my I heart. love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus. Deep down in my Think about. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my Sekali lagi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my Think about. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, Brian, selama hidupnya Brian percaya kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Ya, adik-adik di rumah, kita percayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita itu hidup. Oke, sama-sama kita naikkan pujian ini. Alive, alive, alive. Semuanya tepuk tangan. Alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forever.
persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai salib berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sari berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy,
siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mempersembahkan pujian. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom everybody. How are you today? I hope all of you are so happy, and so do I. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan yang dibawakan oleh Kak Opik dan adik Brian. Tuhan Yesus memberkati buat kakak dan adik yang melayani. Nah, pada sore hari ini, adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita sore hari ini kakak ambil dari kitab Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Lanjut Keluaran 12 ayat 1 sampai 51. Temanya adalah umat Allah bebas. Apa temanya? Umat Allah bebas. Nah, adik-adik, kakak mengucapkan congrats untuk semua adik-adik yang sudah lulus pada tahun ini, yang SD kelas 6 ya. Selamat buat adik-adik. Dan selamat juga buat adik-adik yang kelas 1 dan kelas 5 sudah naik kelas. Berarti adik-adik semuanya sudah bebas dari segala aturan yang ada di sekolah dasar. Tapi adik-adik akan segera masuk untuk yang kelas 6 SD akan masuk ke SMP. Apakah sudah siap untuk masuk di zona SMP? Berarti akan ikut peraturan yang baru. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan bangsa Israel yang bebas. Kita dengarkan cerita berikut ini. Cerita kali ini tentang tulah ke-10 diberitahukan dan digenapi, dan bagaimana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mengulang 9 tulah yang sudah ditimpakan
kepada bangsa Mesir. Ayo adik-adik, itulah apa sajakah itu? Ini dia. Pertama, air menjadi darah. Semua air di sungai berubah menjadi darah, sehingga air itu berbau busuk dan tidak bisa digunakan lagi. Namun Raja Firaun masih mengeraskan hatinya, hingga tulah kedua ditimpakan, yaitu katak. Seluruh Mesir dipenuhi dengan katak yang bermunculan dari sungai Nil sampai masuk ke rumah rakyat, sampai ke istana Raja Firaun, melompat ke tempat tidurnya dan ke makanannya. Sangat menjijikkan. Namun Firaun pun masih belum mau taat. Akhirnya Mesir kembali ditimpa oleh tulah yang ketiga. Apakah itu adik-adik? Ya benar, nyamuk. Segala debu tanah berubah menjadi nyamuk dan sangat mengganggu bangsa Mesir. Raja Firaun masih mengeraskan hatinya dan ia tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Dan tulah keempat pun diberikan kepada Raja Firaun dan Mesir, yaitu lalat pikat. Lalat pikat ini memenuhi seluruh wilayah Mesir, kecuali tanah Goshen yang didiami oleh orang-orang Israel. Tulah ini pun masih belum berhasil melunakkan hati Raja Firaun. Hingga tulah kelima pun ditimpakan kepada Mesir, yaitu penyakit sampar pada ternak. Tulah ini cukup dahsyat, menimpa seluruh ternak orang Mesir. Wah, tapi adik-adik tahu, Raja Firaun pun masih mengeraskan hatinya dan belum mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah di tanah yang dijanjikan Tuhan. Hingga pada akhirnya penyakit barah, tulah yang keenam, masuk ke Mesir dan kena kepada semua orang Mesir, termasuk Raja Firaun. Kena penyakit barah ini yang membuat mereka sangat menderita kesakitan. Dan karena Raja Firaun masih belum mengizinkan bangsa Israel pergi, maka turunlah tulah berikutnya, yaitu tulah ketujuh. Adik-adik masih ingat tulah apakah yang ketujuh? Ya, hujan es. Hujan es ini disertai dengan api yang menyambar ke bumi, yang membinasakan manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Namun Allah melindungi tanah Goshen dari bencana alam ini, sehingga bangsa Israel tidak terdampak tulah ini. Sampai pada akhirnya tulah ke-8 diturunkan, yaitu belalang. Karena hati Firaun masih keras dan sangat keras, maka Allah kembali menimpakan tulah ini. Belalang ini menutupi seluruh permukaan Mesir hingga tanah tidak kelihatan. Semua ini membuat tidak nyaman. Sudah 7 sampai 8 tulah ditimpakan. Dan tulah ke-9 yaitu gelap gulita. Tulah demi tulah sudah ditimpakan pada bangsa Mesir dan Raja Firaun. Sampai tulah ke-9 ini pun hatinya belum lunak. Hatinya masih keras. Hatinya tidak taat kepada Allah orang Israel. Dan kegelapan atau gelap gulita menimpa seluruh wilayah Mesir.
kecuali di kediaman bangsa Israel tetap terang. Kegelapan ini membuat bangsa Mesir tidak bisa beraktivitas karena sangat gelap. Dan yang terakhir, ayo adik-adik tebak, apakah tulah yang terakhir? Ya, tulah terakhir adalah tulah yang ke-10. Dan tulah ini diberitahukan kepada Musa. Karena sudah 9 tulah ditimpakan kepada bangsa Mesir. Namun Raja Firaun pun belum mau membebaskan umat Allah. Ia masih mengeraskan hatinya dan tidak mau taat kepada Allahnya orang Israel. Sekarang Raja Firaun memanggil Musa dan berkata kepada Musa bahwa aku akan membebaskan kalian pergi dengan syarat kalian harus tinggalkan ternak-ternak kalian. Begitu kata Firaun kepada Musa. Lalu Musa menjawab Raja Firaun, kami tidak bisa pergi jika Tuhan tidak membiarkan kami membawa seluruh keluarga dan semua ternak ini. Nah adik-adik, ternyata jawaban Musa ini membuat Raja Firaun menjadi sangat marah. Dia sangat geram dan berkata, hei Musa, pergilah engkau. Dan jika aku melihatmu lagi, engkau akan mati. Kemudian berfirmanlah Allah kembali kepada Musa. Katanya, aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Dan apabila ia membiarkan kamu pergi, ia benar-benar mengusir kamu dari sini. Dan kata Allah lagi kepada Musa, sampaikanlah kepada bangsa Israel, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas, perak dan pakaian kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Selanjutnya Musa berkata kepada orang Israel tentang firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tanya sampai kepada anak sulung budak perempuan dan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung ternak. Oh, alangkah dahsyatnya hukuman Allah ini terhadap bangsa Mesir. Dapatkah adik-adik membayangkan jika hal ini terjadi? Betapa berduka citanya mereka. Lalu Allah kembali berfirman kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Begini bunyinya. Katakanlah kepada segenap Israel, pada tanggal 10 bulan ini, ambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu. Lalu
seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pintu atas, pada rumah-rumah di mana orang Israel tinggal, dan memakan dagingnya. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak sulung manusia sampai binatang akan mati, dan semua allahnya orang Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Maka pada tengah malam terjadilah semua apa yang difirmankan Tuhan terhadap Mesir, yaitu tulah ke-10, kematian setiap anak sulung manusia, termasuk anak sulung Raja Firaun dan semua anak sulung ternak. Dan Alkitab berkata, kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ditimpa dengan kematian. Lalu pada malam itu, Firaun memanggil Musa dengan marahnya dan Harun. Kata Firaun kepada mereka, bangun, bangunlah dan keluarlah dari negeri Mesir, baik kamu maupun semua orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allahmu, seperti katamu itu. Bawalah kambing dombamu dan lembu sapimu, lalu pergilah. Aku ingin supaya kalian segera pergi, sebelum hal-hal lain yang lebih buruk lagi menimpa kami. Lalu dengan resmi Firaun memerintahkan mereka untuk pergi. Dan akhirnya bangsa Israel pun bebas. Umat Allah bebas dari jajahan Raja Firaun. Mereka bukan lagi budak, namun umat yang sudah bebas. Umat yang sudah merdeka dari perbudakan Raja Firaun. Dan mereka sekarang pergi ke negeri yang telah dijanjikan Allah, yang sudah bertahun-tahun sebelumnya dijanjikan. Dan umat Israel percaya akan janji-janji Allah, dan Allah menepati janjinya. Kemudian hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu tentang ketetapan Paskah, bahwa kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dan kamu harus memelihara ibadah ini. Nah adik-adik, pertanyaan berikut akan membantu kita mereview untuk apa yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama, apakah tulah yang ke-10? Dan adik-adik bisa jawab di live chat ya. Yang kedua, bagaimanakah bangsa Israel terlindung dari hukuman mati? Yang ketiga, apakah yang diberikan oleh bangsa Mesir kepada orang Israel sebelum mereka berangkat keluar dari tanah Mesir? Dan yang terakhir, apakah yang dapat kita pelajari tentang Allah? Nah adik-adik, kakak juga ada 2 pertanyaan.
bahasa Inggris. Dan adik-adik juga bisa menjawabnya di live chat. Yang pertama, apakah bahasa Inggrisnya bebas atau merdeka? Dan yang kedua, apakah bahasa Inggrisnya janji Allah atau janji? Ayo adik-adik, kita sama-sama mengucapkan firman Tuhan berikut ini dari kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi adik-adik, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Bebas, bebas. Haleluya. Mari kita berdoa dan adik-adik ikuti kami berdoa. Thank you Lord Jesus. We have learned your Bible this afternoon. And I believe Lord Jesus will help us to do what have I learned today. Thank you Jesus. We pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Tuhan Yesus memberkati Kamade. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dikirim di nomor rekening di bawah ini. Atau persembahan adik-adik bisa juga dititip ke mama papa untuk diserahkan di Doda. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Adik Nobel akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, berkati juga orang tua kami yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu, kita akan mendoakan teman-teman sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan doa akan dipimpin oleh Kak Sinces. Silakan. Shalom. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan nama-nama anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. 1. Christian Junior Madya 3 Zebra, Patricia Pratama 3 Sulawesi, Sane Angelo Lim Pratama 3 Zebra, Pendelin Batita Sulawesi, Kiel Hensel Balita Zebra, Pandra Balita Zebra. Mari kita siapkan diri, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa sepanjang hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu GPPS Jemaat Palu dari awal, pertengahan sampai akhirnya hingga terlaksana dengan baik hanya karena kemurahan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu GPPS Jemaat Palu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan mereka Tuhan, intelektual mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Rita selaku kepala sekolah dan Ibu Marijan sebagai wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, berkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami akan menutup ibadah sekolah minggu GPP Semat Palu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Salam, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Lukas 15 ayat 9. Amin. 9. Terima kasih. Shalom. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Bersama-sama ayat 9. Aku. Lukas. Ayat 9. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Lukas 15 ayat 9. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Lukas Amin. 15 Amin. ayat 9. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Lukas 15 ayat 9. Amin. Sukacitalah bersama-sama dengan aku. Lukas 15 ayat 9. Amin. Shalom. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Lukas 15 ayat 9. Amin. Terima kasih. Bersama-sama dengan aku. Amin. Kasih. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Lukas 15 ayat 9. Amin. Lukas 15 ayat 9. Amin. Amin. Tidaklah dalam orang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Roma 12 ayat 15. Amin. Orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Amin. Yang menangis. Roma 12 ayat 15. Terima kasih. Salam. Bersukacitalah dengan orang yang menangis. Dengan orang bersukacita yang menangis orang dan menangis dengan orang yang menangis. Roma yang menangis 12 ayat Roma 12 yang menangis ayat 15 Roma 12
ayat 15. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, Jangan orang menangislah yang dengan orang yang bersukacita. menangis. Roma 12 ayat 15. Menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Thank you. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Amin. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Terima kasih. Shalom. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan bersukacita. Yang bersukacita Dan menangislah dan dengan orang menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 15. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Roma pasal 12 ayat 15. Tabahkanlah hatimu. Bilangan 13 ayat 20. Amin. Bilangan 13 ayat 20. Tambahkanlah hatimu. Ayat 20. Yosua 24 ayat pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Yohanes Amin. 24 ayat 15. Amin. Bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Amin. Bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Kita harus lebih taat pada Allah. Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Amin. Matius pasal 7 ayat 7 ayat 7. Carilah maka kami akan dibukakan kepadamu. Ketuklah maka pintu ayat. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 7 ayat 7. Ayat 3 ayat 10 bahwa seluruh persembahan dan pengumpulan itu ke dalam rumah pengajian supaya ada persediaan makan di rumahku dan inilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagian tingkap langit dan mencurahkan
akan berkat kepada sampai persembahan. Terima kasih. Pikirlah perkara yang di atas, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Terima kasih. Tuhan akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri dan tidak akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.